berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari Guru SMK IT Bina Umat Cirebon. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas antara sini kita ada dua tema ya. Yang pertama itu ialah ada yang namanya hubungan antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan dan juga sistem peredaran darah. Ini akan kita bahas untuk yang materi kali ini, dan juga nanti sehabis ini kita akan coba membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan. Oke, kita langsung aja masuk ke satu, yaitu hubungan antara sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Kalau misalnya kita buat segitiganya, berarti di sini itu ada yang namanya sistem pencernaan. Nah, kemudian di sini kita buat misalkan ada sistem pernafasan, dan yang terakhir di sini ada yang namanya sistem peredaran darah. Nah, ketiga sistem ini dia akan saling bahu-membahu ya. Jadi ini akan saling ada keterkaitan antara ketiga sistem ini. Sistem peredaran darah dia membutuhkan sistem pencernaan, sistem pernafasan dia membutuhkan sistem peredaran darah, dan sistem peredaran dia akan membutuhkan sistem pernafasan. Nah, hubungannya itu apa? Kalau kita lihat sistem pencernaan, ingat ya, pencernaan dia itu fungsinya apa? Untuk memecah makanan ya, untuk mencerna makanan. Ini untuk mencerna makanan. Kalau dia untuk mencerna makanan, berarti yang di sini yang dia punya itu apa? Yaitu ada kata makanan. Sistem pernafasan berarti dia itu tujuan utamanya ialah untuk bernafas. Bernafas artinya dia itu akan mengambil O2 dan dia akan mengeluarkan CO2. Berarti di sini ada dua gas ya di sistem pernafasan. Dan sistem peredaran darah di sini ada kata darah. Fungsi darah biasanya itu untuk mengalirkan siapa? Bisa zat makanan dan juga bisa O2 atau CO2 ke seluruh tubuh. Ini bisa ya mengalirkan makanan atau O2 dan CO2. Nah, makanya dari ketiga sistem ini dia akan saling terkait ya, saling ada keterkaitan. Nah, kita mulai dari hubungan antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Oke, sistem pencernaan ialah satu, dia itu untuk mencerna makanan. Mencerna makanan itu lewatnya mana? Pertamanya itu lewat mulut ya. Nah, sistem pernafasan dia untuk bernafas, untuk menghirup oksigen. Menghirupnya dari mana? Dari hidung. Nah, sistem pencernaan sama sistem pernafasan itu tuh dia dibatasinya itu oleh epiglotis yang ada pada faring. Nah, karena itu dia dibatasi cuma ada epiglotis, maka makanan yang dari sistem pencernaan itu bisa aja masuk ke sistem pernapasan kalau epiglotisnya itu dia tidak meledak. Makanya dari sini kita bisa tahu bahwa sistem pencernaan dia itu satu ya, yang pertama dari mulut. Ini mulut bisa digunakan untuk bernafas. Jadi hubungan antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan ya, mulut bisa digunakan untuk bernafas. Nah, selain itu timbal baliknya dari sistem pernafasan ke sistem pencernaan ialah sistem pernafasan dia akan menyediakan oksigen, nanti menyediakan oksigen untuk organ-organ pernafasan agar organ-organ pernafasannya itu dapat menyuplai tenaga ya, dapat menghasilkan tenaga. Dan juga dia akan selain menyediakan oksigen, dia juga akan membuang ya, akan mengambil CO2 dari sistem pencernaan. Ini untuk sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Jadi kalau sistem pencernaan hubungannya itu mulutnya bisa digunakan untuk bernafas. Kalau sistem pernafasan, maka sistem pernafasan dia akan menyediakan oksigen untuk sistem pencernaan, dan dia juga akan menukar oksigen dengan karbon dioksida
Jadi karbon monoksid diambil dari sistem pencernaannya. Nah, kemudian hubungan antara sistem pencernaan dan sistem peredaran darah ialah kalau sistem pencernaan maka dia akan menyediakan makanan. Biasanya itu dia akan menyediakan protein. Nah, proteinnya untuk apa? Proteinnya nanti bisa digunakan untuk pembentukan plasma darah, atau juga untuk membentuk sel-sel darah, atau juga untuk mengganti sel-sel darah merah yang sudah mati. Itu dia menggunakan yang namanya protein ya. Protein yang didapat dari mana? Yang dapat dari yang namanya sistem pencernaan. Nah, kalau untuk sistem peredaran darah, apa yang dibutuhkan dengan adanya sistem pencernaan tadi ya? Kalau untuk sistem peredaran, maka sistem peredaran akan disediakan protein. Nah, kemudian sistem pencernaan dengan adanya sistem peredaran darah, maka dia gimana? Dengan adanya sistem peredaran darah, maka makanan yang telah diurai bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi nanti makanannya itu dia disalurkan oleh seluruh makanannya nanti yang udah dicerna dia akan disalurkan seluruh tubuh. Oleh siapa? Oleh yang namanya sistem peredaran darah. Nah, nanti hubungan sistem pernafasan dan sistem peredaran darah ialah sama ya. Sistem pernafasan dia akan apa? Kalau sistem pernafasan dia akan menyediakan O2 sekaligus juga dia akan membuang atau melepaskan CO2. Nah, nanti sistem peredaran darahnya ya nanti dia sama. Dia juga akan mengalirkan O2 dan CO2 ke seluruh tubuh. Nah, nanti ya, kenapa sih O2-nya itu disediakan? Karena O2 ini yang akan membantu untuk menghasilkan energi. Kemudian juga dengan adanya O2 di darah, jadi darahnya tuh dia akan segar ya. Darahnya menjadi segar. Kalau ada CO2 nanti darahnya tuh kotor. Akibatnya CO2 itu harus dilepaskan. Nah, melepaskannya itu dia yang bisa melepaskan CO2-nya ya sistem pernafasan. Nah, inilah hubungan timbal balik antara sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga sistem peredaran darah. Kalau misalkan bisa diperkecil lagi, berarti sistem pencernaan tuh dia menyediakan makanan. Nah, kemudian kalau sistem pernafasan berarti dia tuh menyediakan bahan bakarnya. Nah, nanti yang mengalirkannya itu ialah sistem peredaran darah. Ini hubungan dari ketiga sistem ini. Nah, selain ini kita akan belajar apa lagi? Selain ini maka kita akan belajar yang namanya ialah penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Ini kita akan belajar yang namanya penyakit ya. Penyakit pada peredaran darah. Oke, kita mulai aja. Penyakit yang ada pada darah biasanya satu, itu ada yang namanya gastritis ya. Nah, gastritis itu biasanya disebabkan oleh adanya radang pada selaput mukosa. Bisa disebut selaput mukosa atau juga bisa disebut selaput lendir pada dinding lambung. Jadi kalau misalkan gastritis dia tuh menyerangnya ialah dinding lambungnya. Ya, kalau gastritis berarti dia menyerang dinding lambung. Nah, kenapa sih? Ini kan disebut adanya radang ya. Nah, radangnya nanti dia akan menyerang dinding lambung. Nah, penyakit ini dia itu tapi dia itu dapat dicegah dengan cara apa? Kalau gastritis berarti pencegahannya ialah satu, karena itu dia menyerang lambung, berarti kita itu harus makan makanan yang sehat. Selain sehat, dia juga harus bersih.
Jadi untuk mencegah gastritis ya kita makannya harus makanan yang sehat dan juga bersih. Nah selain itu kalau misalkan kita udah kena gastritis berarti gimana? Kalau misalkan kita udah kena gastritis, kalau misalkan gastritisnya itu parah ya berarti kita harus diobatnya langsung ke dokter. Tapi kalau misalkan gastritisnya itu dia masih ringan ya, gejalanya masih ringan, ya berarti kita tinggal ini aja, menghindari makanan-makanan yang menyebabkan dinding lambung ini, yang menyebabkan radang dinding lambung atau menyebabkan merangsang lambung, jadi lambungnya dirangsang, kayak misalkan minuman keras, obat-obatan. Kemudian juga gastritis bisanya dengan memakan makanan yang mengandung vitamin, atau juga nanti makanannya itu dia harus mengandung yang namanya itu serat ya. Ini kalau untuk gastritis. Nah yang kedua itu ada yang namanya ialah diare. Diare juga sama ya, biasanya tuh dia disebabkan karena adanya radang. Pada selaput lendir Nah, kalau misalkan gastritis itu pada lambung, maka kalau diare biasanya selaput lendirnya tuh pada usus. Kalau diare pada usus. Nah, ususnya itu biasanya usus besar. Bisa karena ini ya, bisa karena adanya radang, atau juga dia itu bisa karena adanya bakteri. Jadi bakteri juga dia bisa menyebabkan diare, atau juga karena dia itu memakan makanan yang beracun. Jadi makanan yang beracun atau yang nggak sehat ya, itu dia bisa menyebabkan diare. Atau juga karena ada rasa gelisah yang berlebihan, dan juga makan makanan tertentu yang menyebabkan diare. Nanti diare dia itu bisa dicegah ya. Untuk pencegahannya berarti diare gimana? Kalau misalkan di sini kan ada ya penyebabnya tuh karena radang atau juga karena bakteri. Nah biar nggak ada bakteri berarti kita harus makan makanan yang bersih. Jadi pencegahannya kita harus makan makanan yang bersih. Nah selain itu berarti dia gimana? Selain makan makanan yang bersih, kita juga harus membiasakan untuk pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Nah kalau misalkan udah kena diare berarti dia obatnya gimana? Ya tinggal minum obat anti diare atau juga obat oralit, atau juga dengan meminum banyak air. Nanti itu untuk ini ya, upaya-upaya yang bisa dilakukan kalau misalnya kita kena diare. Nah nanti sehabis diare itu biasanya ada apa lagi? Habis diare itu biasanya ada yang namanya disentri. Kalau disentri biasanya itu dia disebabkan karena adanya bakteri ya. Nanti bakterinya bisa Mycobacterium dysenteriae, Nanti karena kita tulisannya ini berarti lebih enak kita pakainya ini ya, bisa disebut Mycobacterium dysenteriae. Nah biar kita itu nggak kena disentri berarti pencegahannya gimana? Ingat kalau disentri dia disebabkan oleh Mycobacterium ya, berarti pencegahannya ya berarti kita harus makan makanan yang sehat, ya, makan makanan yang bersih. Nah nanti kalau disentri biasanya itu ini biasanya langsung ditindak oleh dokter. Jadi kalau kita kena disentri, ada orang yang kena disentri ya berarti langsung aja laporkan ke dokter atau periksa ke dokter. Nanti selain disentri nanti ada yang keempat itu ya konstipasi atau yang biasanya namanya sembelit. Kalau sembelit berarti ini biasanya tuh gejalanya ya susah buang air besar. Ingat yang menyerap air itu siapa? Usus ya, usus besar.
Berarti kenapa ini susah buang air besar? Karena penyerapan air dalam usus besarnya tuh dia berlebihan, sehingga fesesnya tuh keras dan susah buang air besarnya. Nah, konstipasi atau susah buang air besar itu biasanya disebabkan karena kebiasaan menahan ya. Kebiasaan menahan buang air. Selain itu biasanya karena kekurangan serat atau juga karena ada emosi yang berlebihan ya. Nanti untuk pencegahannya kita lihat lagi di sini. Itu disebabkan karena kebiasaan menahan buang air ya dan kekurangan serat. Ya berarti pencegahannya ialah kita harus makan makanan yang berserat. Makan makanan yang berserat. Selain itu kita juga harus gimana? Selain makan makanan yang berserat, kita juga harus membiasakan buang air secara teratur. Biasakan buang air secara teratur. Kemudian selain gastritis, diare, disentri, konstipasi, nanti ada juga yang namanya itu appendicitis. Ingat kalau appendicitis ini ada appendix, berarti dia itu radang ya. Biasanya itu disebabkan radang pada appendix. Appendix bisa kita kenal sebagai umbai cacing, adanya di usus besar ya. Ketika usus halus mau ke usus besar itu langsung ketemu sama appendix. Nah, appendixnya kena radang. Kalau misalkan udah ini, ya berarti salah satunya ialah biasanya itu dioperasi oleh dokter kalau untuk appendix. Nah, ini selain appendix ada yang biasanya itu yang sering ya, ini ya keracunan makanan. Nah, biasanya keracunan makanan itu disebabkan oleh bakteri. Bakterinya bisa bakteri yang pertama itu ialah bakteri salmonella, bisa juga bakterinya itu ya Clostridium, atau juga bisa bakterinya ialah Staphylococcus. Ini bakteri-bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. Nanti gejala keracunan makannya bisa mulai dari mual, kemudian juga muntah-muntah. Habis mual atau muntah, nanti dia juga bisa kena diare ya. Diare bisa juga disebabkan karena bakteri. Kemudian juga selain dia itu bisa nyeri biasanya di rongga dada, kemudian juga sakit kepala. Bahkan yang terakhir tuh dia bisa yang kena namanya demam. Ini gejala-gejala dari keracunan makanan. Nah, biar kita nggak keracunan makanan, maka pencegahannya gimana? Pencegahannya ya berarti kita harus makan makanan yang bersih. Nah, selain makan makanan yang bersih, kita juga harus membiasakan ketika memasak yang menggunakan peralatan yang bersih. Selain itu apalagi? Ya kita juga harus membiasakan untuk makan makanan yang matang. Jadi makannya itu harus benar-benar matang ya, jangan setengah matang. Karena kalau makan yang setengah matang, maka bakteri salmonella atau juga Clostridium dia masih hidup. Nah, selain makanan yang matang, berarti kita juga harus membiasakan untuk mencuci buah-buahan atau juga sayur-sayuran yang dia itu dimakannya mentah. Kan ada tuh buah yang langsung dimakan aja. Nah, itu buahnya jangan lupa untuk dicuci, karena bisa aja buahnya itu mengandung bakteri.
Nah kalau misalnya kita udah kena apa sih keracunan makanan, berarti caranya nih gimana? Ya tinggal berobat ke dokter aja. Oke, mungkin ini ya untuk yang penyakit-penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.